Sampai video ini dibuat sudah ada sekitar 81.349 subscriber yang menghilang. Mana mereka pergi? Simak terus. Oke, untuk lihat berapa subscriber yang hilang, kalian bisa lihat dari studio, pilih analisis, klik lihat lainnya, kemudian pilih sumber subscription. Di situ kita bisa lihat data jumlah subscriber kita, baik perolehan dan yang hilang. Jadi habis ini kalian coba cek ya kondisi subscriber kalian bagaimana. Nah, kali ini saya akan bahas bagian yang hilang dulu. Jadi next video akan saya bahas baliknya, bagian mana yang bikin orang mau subscribe. Saya sarankan untuk subscribe buat yang belum ya, biar nggak ketinggalan infonya. Saya sebenarnya sudah pernah membahas bagian ini, sebabnya kenapa mereka unsub channel kita dan juga tipsnya. Tapi kali ini saya akan lengkapi karena ada fakta yang menurut saya ini agak mengerikan, terutama dari subscriber channel ini. Saya seringkali bilang bahwa saya tuh nggak pernah menganggap subscriber itu sebagai angka ya, tapi sebaliknya. Buat saya mereka adalah manusia yang punya selera, punya penilaian, punya harapan, punya kebutuhan terhadap konten kita. Dan terutama mereka punya kebebasan untuk menentukan. Jadi saya tidak kaget jika suatu saat tuh mereka yang telah subscribe berubah pikiran dan memutuskan untuk stop atau unsub channel ini. Saya pun demikian, ada ratusan channel yang saya subscribe ya. Sebagian saya rutin tonton karena suka, sebagian hanya untuk mantau, sebagian lagi hanya karena saya butuh informasinya. Saat saya unsub biasanya karena udah gak butuh, channelnya gak begitu aktif atau isinya udah gak sesuai harapan. 3 hal itu yang paling sering menjadi penyebab saat saya atau mungkin semua orang untuk memutuskan unsubscribe. Nah, sekarang ayo kita lihat bagaimana channel ini. Data paling tinggi mereka tuh unsubscribe itu dari halaman channel dan dari halaman tonton. Jadi ada yang menyempatkan membuka channel dan JC kemudian unsub, ada juga yang membuka video baru unsub. Dari sini bisa disimpulkan ada yang niat unsub dengan membuka halaman channel, ada juga yang memutuskan untuk unsub setelah nonton videonya. Khusus untuk yang halaman tonton itu bisa dilihat datanya ya. Video mana aja yang membuat orang memutuskan untuk unsub. Biasanya video yang banyak ditonton itu menghasilkan banyak subscriber tapi juga jadi tempat untuk unsub. Nah, dari sini kalian bisa selidiki kemungkinan apakah yang terjadi. Apakah dari judulnya, dari topiknya, atau entah kenapa bisa membuat orang memutuskan untuk berhenti jadi subscriber. Kalian bisa perkirakan sendirilah sesuai dengan data yang ada di channelmu. Nah, sekarang yang menurut saya ini sangat memprihatinkan ya, menarik. Ternyata penyebab subscriber yang hilang karena akun ditutup, yang jumlahnya hingga saat ini mencapai 10.391 channel. Menurut keterangan ditutup itu karena penghapusan akun dan spam. 10.000 lebih coy, karena dihapus dan karena spamming. Ini mengapa bisa bikin prihatin? Karena ini artinya ada banyak sekali YouTuber yang channelnya bermasalah. Dan saya yakin sebagian besar dihapus sama YouTube, bukan karena dihapus sendiri. Ada 10.000 lebih channel dari YouTuber Indonesia yang disikat sama YouTube. YouTube itu nggak akan menghapus channel kalau salahnya itu nggak parah. Oke? Seandainya 10.000 channel itu mewakili orang, maka ada 10.000 orang yang gagal. Mereka itu sebenarnya ngapain sih? Mereka tuh YouTuber loh, yang subscribe channel ini kan YouTuber ya. Jadi 10.000 channel atau katakanlah 10.000 orang itu pada ngapain? Kalau mereka unsub karena kesadaran mereka sendiri, itu malah nggak masalah. Saya malah menganggap itu sebagai lambang kesuksesan channel ini ya. Karena berarti mereka tuh mungkin udah nggak butuh channel ini lagi, karena udah sukses, karena udah pinter. Jadi udah cukup belajarnya, sekarang konsen dan fokus untuk lebih mensukseskan channelnya. Urusan dengan Dan JC sudah selesai, goodbye. Saya malah senang sumpah, malah bisa bikin bahan buat ngecap nih. Ini udah ada 70.000 alumni yang udah sukses dan paham YouTube dan udah nggak mau subscribe lagi. Ini antara menyenangkan diri sendiri atau terlalu pede ya, beda-beda tipis. Nah, buat yang 10.000 tadi, kalau kalian masih mau nyoba jadi YouTuber, lupakan cara-cara curang cuma ngejar subscriber dan viewer. Karena itu awal bencana yang akan membuat channel kalian ditendang dari YouTube. Kalau subscriber nggak nambah-nambah, viewer juga nggak naik, itu hal biasa. Yang nanti pelan-pelan bisa kalian pelajari lah. Semua itu ada sebabnya, masalahnya apa bisa dicari dan ditemukan solusinya. Percaya deh, suatu saat akan ada banyak orang yang akan suka dengan topik yang kamu buat. Akan suka dengan kamu sebagai kreatornya.
dan akan ada banyak orang yang akan menghargai hasil karyamu dan menantikan videomu selanjutnya. Ngomong mah gampang ya. Gue nih udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan udah lebih channelnya nggak maju-maju. Subscriber 10.000 tapi viewer ratusan. AdSense cuma $2, $3. Kan saya bilangnya suatu saat, jadi itu berarti nanti. Nantinya kapan? Ya nanti setelah kamu pahami apa itu strategi channel, strategi branding, strategi konten, strategi pengembangan komunitas, dan strategi bagaimana kamu bisa ditemukan di YouTube. Saya sebenarnya ada ebook sederhana mengenai 11 langkah mempersiapkan channel. Isinya akan memberikan kalian ide dan pengetahuan dasar apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan agar channel kalian berhasil. Yang berminat bisa ke link berikut di sosiabas.com/denjesi/tribe. Di deskripsi juga udah ada ya, tinggal klik buat yang mau. Ini adalah ebook edisi pertama yang nantinya akan bersambung ke edisi selanjutnya. Buat kalian yang telah membeli support akan rutin mendapatkan edisi selanjutnya secara free. Oke? Ada yang datang dan pergi itu biasa, ada yang bertahan, ada yang menyimak, itu namanya setia. Den Jesi melaporkan dari rumah, jangan kemana-mana dulu, bersabarlah dan bersatulah. Semoga badai segera berlalu. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.